wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallif hadzal kitab Riyadul Badi'ah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa' bih wa bi ulumihi fi daraini amin. Sekarang bab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis shalah. Arkanuha salasata asyara. Al-awwalu an-niyyatu makrunatan bi juz'in min takbiratil ihram. Wasani al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi wa man ajaza anil qiyami shalla jalisan wa in ajaza anil julusi ittaja'a ala jambihi wastaqbalal qiblata biwajhihi wa muqaddami badanihi wa yukrahu ayyat taji'a alal jambil aisari min ghairi uzrin wa in ajaza anil ittijai istalqa ala dhahri. Ya situ nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab arkanis shalah. Ini bab menyatakan rukun di dalam sholat. Kemarin syarat di luar sholat. Kalau udah rukun udah masuk kerjaan sholat. Jadi yang namanya rukun apabila ditinggal maka sholatnya tidak sah. Mesti diulangi. Sebab di dalam sholat itu ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Yang namanya rukun nggak boleh ditinggal. Kalau ketinggalan sholatnya tidak sah. Kalau sholat ab'ad, kalau ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat, biar disengaja tinggal nggak apa-apa, sah. Nah, yang kita pelajari malam ini rukun, artinya tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal sholatnya tidak sah. Arkanuha salasata asyara. Rukun sholat ada 13. Nah, jadi kalau kita lagi sholat 13 rukun ini harus ke bawah, harus kita kerjakan. Al-awwalu an-niyah, pertama niat. Jadi kalau kita sholat lupa niat, ya tidak sah. Lupa niat tidak sah. Memang niat ini berbeda
beda dalam setiap madhab. Kalau kita yang diajarin sama guru-guru kita, kakek-kakek kita, usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Begitu. Kalau ada orang mengatakan, oh jangan niat di hati aja, yang penting takbir, ya nggak apa-apa. Memang ada mazhab yang berpendapat begitu, antara lain Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi, orang datang Allahu Akbar, niatnya di mana? Dia nggak baca itu malah bid'ah menurut dia. Jadi bagaimana? Di dalam hati dia bilang, sahajaku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Datang kita kagak dengar apa-apanya, Allahu Akbarnya aja. Kalau kita diajarin talaffuz supaya mengikat antara ucapan dan hati. Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmumun atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, yang jadi rukunnya di mana? Niatnya di mana? Di hati. Jadi kalau orang di hatinya ngawur, nggak ada niat apa-apa, datang Allahu Akbar kagak sah. Walaupun niat itu diucapkan atau tidak diucapkan, yang penting ada di dalam hati. Jadi niat itu rukun. Kapan niat kita baca? Makrunatan, berbarengan. Bijuz'in min takbiratul ihram, bagian dari takbiratul ihram. Jadi kalau kita niat, kemudian kapan niatnya? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau kita Allah di hati kita itu berkata, sajaku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Makanya kalau kita lihat orang takbir itu ada yang sampai berkali-kali karena niatnya itu belum pas sama dia. Kadang-kadang takbir Allah masih ngawur pikirannya, itu tidak sah. Sehingga dia untuk memantapkan usolli fardhu Allah, balik lagi. Ya, tapi bagi orang yang pinter banget dah, Allahu Akbar. Dibaca apa kagak? Dia itu saking kepinteran tuh. Ya, ngajinya kelewatan sampai ada pengajian lewatin. Jadi begitu, dikira kali sembahyang begitu. Jangan, niat yang benar. Ya, jadi saya ulangi, yang pertama niat makrunatan, berbarengan bijuz'in min takbiratul ihram, bagian dari takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati itu niat mau sholat. Walaupun bapak bilang usolli, tapi hatinya gak niat, gak sah. Niatnya di hati. Talaffuz itu cuma sunnah. Kalau kita kadang-kadang usollinya kenceng-kenceng, usolli fardhu, ya boleh, memang mazhab kita ngajarinnya kayak gitu. Kalau toh tidak dibaca juga tidak apa-apa. Yang penting di hatinya ada niat. Syukur kalau usolli itu diartikan. Usolli sajaku, aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar dikonsentrasikan pikirannya kepada Allah, kagak pikirnya lain. Nah, udah. Itu namanya niat yang tidak boleh ditinggal. Kalau kita niatnya salah, ya sebab apalagi di dalam talaffuz ada qasad, ta'arud, ta'yin. Mana qasad? Usolli itu qasad. Usolli fardhu, ta'arud, zuhri, ta'yin. Itu yang penting. Sajaku sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Udah masuk qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau misalnya
arba rokaatin kagak disebut, nggak apa-apa. Kenapa kagak apa-apa? Kalau kita bilang sholat zuhur udah pasti 4. Jadi mau disebut ke mau kagak ke? Iya. Usolli pada arba rokaatin mustaqbilal kiblati mau disebut ke mau kagak ke? Sebab dia udah ngadep kiblat, nih pakai disebutin lagi, nih. Nah, makanya yang di dalam sholat itu usolli fardhu dhuhri. Nah, fardhu atau sunnah itu ta'arudnya harus, sebab sembahyang ada fardhu, ada sunnah. Fardhu itu juga ada zuhur, ada asar. Makanya ta'yin dijelaskan, fardhu apa? Zuhur. Fardhu apa? Asar. Ya. Fardhu apa? Maghrib. 3 rakaatnya nggak disebut, mau sengaja boleh, mau tinggal, sebut lebih bagus. Sebabnya apa? Walaupun tidak disebut, kalau kita sholat maghrib pasti 3 rakaat. Kalau nggak disebut 2 rakaat sholat subuh udah pasti 2 rakaat. Walaupun nggak disebut, ya apalagi mustaqbilal kiblat kagak disebut juga udah, ya. Kemudian lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, baiknya kita tekankan itu. Ya, sebab apa? Semua pekerjaan harus kena Allah. Baru takbir dah, Allahu Akbar. Nanti mungkin kita akan mempelajari cara takbir yang benar. Di sini ada nanti. Allahu Akbar. Kalau kita balik, Akbarhu Allah, enggak sah. Ya, Allahnya yang dipanjangin kata lam. Allahu hagede, hagadang, orang Padang bilang. Allahu Akbar. Itulah yang disebut awal sholat, takbir. Dan hukum takbir mesti kedengeran. Yang denger siapa? Yang sembahyang. Yang kalau dia sendiri sembahyang, yusmi'u nafsahu, dia sendiri yang dengar. Kayak apa kira-kira? Misalnya Allah cukup. Ya ada makmum, ya gedein dikit suaranya. Makmumnya banyakan lagi, gedein lagi. Makmumnya sama pakai sombong. Iya, pakai speaker. Sebabnya apa? Supaya apa? Makmum denger walaupun jauh. Dulu rame speaker haram. Masih inget nggak tuh? Iya. Dikata zaman Nabi kagak ada speaker. Ya emang kagak ada, orang belum maju teknik. Tetapi tanda-tanda untuk pakai speaker udah ada. Mana tandanya? Pertama, Nabi memilih orang yang azan mesti yang suaranya jauh. Siapa tuh? Bilal. Udah suaranya jauh, naik ke atas Ka'bah supaya tambah jauh. Tuh, supaya tambah jauh. Itu artinya tanda-tanda untuk memperjauh suara udah ada dari zaman Nabi. Cuma tekniknya kagak ada, ya mangkon, bangkon. Naik ke Ka'bah, suaranya dikerasin. Sekarang ngomong pelan juga udah gede sendiri. Jadi itulah, tidak ada jalan yang mengatakan itu haram. Dalilnya kagak ada. Cuma dulu rame itu speaker haram. Pada zaman Nabi kagak ada. Ya bukan speaker aja yang kagak ada zaman Nabi. Kacamata kagak ada, mobil kagak ada, motor kagak ada. Yang ada ontak. Jadi apa, kesampingkanlah pendapat sempit seperti itu. Dulu orang-orang tua kita itu radio haram. Saya pernah dengar tuh kayak radio jangan dipakai, pakai dijengkok aja radio. Disuruh buat dijengkok. Besi kan didengerin. Iya besi alatnya, yang ngomong orang. Apalagi sekarang kan lebih canggih. Di Amerika kejadian di kantong kita nih bisa kita tahu. Ya. Jadi memang begitu. Kalau terlalu sempit,
pengetahuan umum tentang agama ketinggalan kita, ketinggalan. Hanya begitu dah, radio haram, speaker haram, pakai kacamata haram apa kagak tuh? Tergantung dia, kalau matanya kotok nggak haram. Nah, kan jadi gitu. Jadi saya ulangi bahwa takbir ihram. Takbir di dalam sholat ada berapa? Ada 3. Pertama namanya takbiratul ihram. Kedua namanya takbir intiqal. Yang ketiga takbir muballigh. Itu yang boleh di dalam sholat. Mana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Tuh, namanya takbir itu takbiratul ihram. Selesai takbir haram melakukan pekerjaan di luar sholat. Yang kedua takbir intikal, pindah rukun. Dari diri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, i'tidal ke sujud, sujud itu pakai takbir. Allahu Akbar. Dia i'tidal. Namanya takbirnya apa? Intikal, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Pada saat bangun itu tidak dulunya Allahu Akbar, tapi menjadi Sami Allahu liman hamidah. Ceritanya kayak apa? Sayyidina Ali sembahyang subuh buru-buru ke masjid. Udah buru-buru di tengah jalan ada orang tua. Dia nggak berani ngelewatin. Padahal hatinya udah lagi buru-buru karena Nabi udah diri mau jadi imam. Ali jalan ikutin tuh orang karena adabnya. Lalu sampai di masjid rupanya tuh orang tua kagak mampir ke masjid, terus aja. Oh Yahudi rupanya. Dia nih pas dia lewat buru-buru, sambil buru-buru bilang subhanallah subhanallah subhanallah. Itu Ali saking buru-burunya begitu, subhanallah subhanallah. Nabi Allahu Akbar terus ruku. Ali baru takbir, Nabi lagi mau bangun nih, datang malaikat Jibril, tahan apanya tuh? Punggungnya Nabi, supaya Nabi jangan bangun. Sebab apa? Tungguin Ali. Ali terus saking terbu, subhanallah 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 subhanallah. Rupanya setelah Ali takbir Allahu Akbar, Nabi masih ruku. Lalu kedapetan kesusul, jadi belum keburu bangun. Itu makanya jadi ukuran makmum dapat serakaat atau tidak dapat tergantung ruku. Nabi ketika mau bangun dibisikin sama Jibril, Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar tuh Ali baca subhanallah subhanallah subhanallah, saking buru-burunya disuruh ganti Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar Ali itu tuh buru-buru muji Allah. Jadi apa yang bisa diambil kalau Bapak jadi makmum masbuk ketika imam udah takbir, imam baca Fatihah, imam ruku, kita baru ngikut Allahu Akbar. Imam ruku. Kalau kita ruku tuh imam masih ruku berarti dapat 1 rakaat. Itu ukurannya. Sekarang pas kita bangun Allahu Akbar, bangun dia begini. Apa tuh? Kita ruku, dia bangun. Enggak dapat. Ntar giliran salam tuh tambahin serkaat, itu enggak sah itu. Jadi ukurannya kalau kita takbiratul ihram masih ngedapetin imam ruku, jadi dapat 1 rakaat. Pas kita ruku imam bangun udah enggak dapat. Banyak orang saya lihat di ngebut aja sembahyang. Imam udah ruku dia kebut, ya enggak ada. Emang ngetrek ya. Sembahyang pakai ngebutnya. Jadi ukurannya tuh. Nah, Bapak yang udah ngaji biar paham. Kalau kita takbir langsung ruku, imam masih ruku sampai dapat bareng, nah berarti dapat 1 rakaat. Kalau kita imam begini, enggak dapat.
Kalau kita nggak baca Fatihah lagi langsung ikut ruku. Iya emang jangan. Jangan baca Fatihah lagi, langsung ruku. Ya, sebab apa? Sembayang baca Fatihah rukun. Tetapi untuk berjamaah boleh tidak baca Fatihah sah. Asal sholatnya masbuk. Ya, jangan sholatnya bareng. Orang baca Fatihah diam aja, nggak sah. Ini yang masbuk. Pas dia lanjut terus ruku. Jangan baca Fatihah lagi. Ya, kenapa? Fatihahnya ditanggung sama imam. Makanya kalau jadi imam mesti yang ada petunjuknya. Wal ya ummukum a'lamukum. Yang jadi imam yang paling alim di antara yang ada. Sembayang misalnya 5 belum semua ya repot. Mesti ada yang ngerti. Jadi begitu cara jadi imam dan makmum. Jangan orang udah ruku imam bangun lalu dia salam bareng imam, jangan. Tambahin segera. Itu yang pertama. Kalau dia mau nanya cepet-cepet nggak apa-apa juga ya supaya paham gitu. Ya. Itu kalau dimaksud, Hah? dia nggak bisa pakai dimaksud. Dia nggak bisa pakai sampai dia ketinggalan dalam kutip ya, atau itu batal. Kalau misalnya kita mau ngabisin juga Fatihah, ya nggak apa-apa. Padahal udah dikasih kesempatan tidak baca Fatihah, dia baca. Imam udah ruku, masih Alhamdulillahirobbil. Imam udah bangun, masih. Imam udah sujud, masih. Imam Rabbighfirli, masih Fatihah. Imam sujud habis, dia nggak dapat 1 rakaat. Jadi, hah? Enggak batal. Hah? Iya, artinya kita terusin rapi Fatihah kita. Nanti kalau udah habis niat mufarakah. Jangan ikutin imam lagi. Sebab ini orang kurang paham. Mestinya dalam sholat idza raka'al imamu farka'u wa iza sajada fasjudu wa iza shalla qa'idan shallu qa'idan, kata Nabi. Kalau orang jadi makmum, kalau imamnya ruku, tinggalin tuh bacaan, ikutin. Imam tidak ikutin. Imam sampai-sampai imam yang salah, kita kudu ikut juga. Misalnya begini, imamnya sakit, kagak kuat diri, duduk. Padahal diri itu wajib, ruku nggak boleh ditinggal. Kita jadi makmum, kuat diri, karena imam kita duduk juga. Iza rafa'al imamu farka'u wa iza sajada fasjudu wa iza shalla qa'idan shallu qa'idan. Kalau imam sembahyang duduk gitu. Atau imam sembahyang kita terakhir, lalu imam kagak baca Allahumma hdini, entar dia sujud sahwi, kita ikutin juga sujud sahwi, walaupun yang salah imam doang. Sebab apa? Kalau jadi makmum kudu ikuti kepada pimpinan. Begitu kan cara bernegara. Sekarang kalau misalnya imamnya salah, ya kita tegur dengan baca subhanallah. Imam aturan bangun dia tahiyat, dia duduk, dia anggap udah 4 kali pada baru 3. Nanti dia bilang subhanallah. Jadi kalau imam salah tegur, imam yang ditegur bangun. Jangan kita menjadi ngomong imam salah, tengah tempeleng itu. Enggak boleh, ada aturannya begitu. Ya, jadi bagaimana artinya makmum mengikuti imam? Tadi pertanyaan Bapak itu, bagaimana kalau dibaca Fatihah dia mau terusin? Silakan terusin. Cuma batasannya ada. Kalau imam udah sujud kedua, dia belum rapi, ya udah enggak. Ya enggak ikut berjamaah namanya kan. Niat mufaroqah.
Tetapi ada dispensasi, jangan baca Fatihah. Boleh. Doa mau baca juga ya terserah. Iya, kan begitu. Ada juga orang yang kalau lagi musafir kagak boleh puasa, dia mau puasa juga ya nggak apa-apa. Ya. Padahal ada dispensasi kalau lagi musafir jangan puasa. Kalau lagi musafir sholat boleh dikosor. Dibilang saya nggak mau kosor, mau tamam, ya terserah juga. Ya. Sama juga untuk Fatihah boleh tuh. Kagak ada mau berarti Fatihah, terusin udah. Ya. Nah, cuma nanti dia tidak lagi menjadi jamaah kalau sampai sujud kedua belum rapi. Kalau belum udah rapi Fatihahnya baru itu ya ikutin terus. Walaupun terlambat ikutin terus. Cuma ada batasannya di situ. Baik, ada lagi yang barangkali ya, itu yang pertama. Ya. Sekarang rukun yang kedua. Wasani al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi. Yang rukun yang kedua, diri pada sholat fardu. Sholat fardu kalau kita masih bisa diri. Kalau sholat sunnah bisa diri, pengen duduk mengapa iseng aja. Si sableng nggak mau sholat, iseng. Boleh sah sholatnya. Tapi kalau sholat fardu dia bisa diri nih, dia mau duduk nggak boleh, nggak sah sholat. Wajib. Sebab ini makanya dia wasani al-qiyam fil fard. Rukun yang kedua, diri di dalam sholat wajib lil qadiri alaih, bagi yang mampu diri. Kan dia kagak bisa diri karena udah lemah, udah lumpuh, ya biar sholat fardu boleh sholat duduk. Ya aku juga kagak mampu, mau diapain? Mau ditunjang. Iya. Ya duduk. Duduk. Iya. Duduk nggak bisa tiduran. Lah iya. Diri kuat nggak? Diri kuat nggak? Nah, udah duduk. Separuh diri, separuh duduk. Boleh. Yang kuat diri, udah kagak kuat, rakaat kedua duduk. Jadi di sini wasani al-qiyamu fil fard. Rukun yang kedua, diri itu rukun pada sholat fardu lil qadir alaih, bagi orang yang mampu diri. Wa man ajaza anil qiyam, kagak mampu diri. Gula tuh kayak tadi lemes ya. Atau memang dia punya sakit payah yang udah dia kagak kuat diri, ya sholat jalisan, sembahyang duduk. Duduknya bagaimana? Bagusnya duduk seperti duduk iftiras, duduk robi firli. Ya, kan duduk di dalam sembahyang ada dua. Ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Duduk iftiras itu ketika baca robi firli, duduknya iftiras namanya. Ketika tahiyat akhir duduknya tawarruk. Jadi boleh dia mau duduk tawarruk boleh, pegel kelamaan. Ya. Duduk iftiras boleh, lebih baik duduk iftiras. Lalu disuruh kau duduk. Lain aja zanil julus, duduk dengan kuat juga. Ya udah lemah sekali. Ibtoja'a ala jambih, berbaring di atas lambung. Di atas lambung jadi tidur miring di atas lambung. Ya wasif kiblat, ngadep kiblat. Jadi apa? Kayak mayat di liang lahat. Ya, mayat di liang lahat kan begitu. Miring lambung kanan menghadap kiblat. Begitu. Kalau kita mau sholat tiduran, begitu caranya. Jangan tiduran berdengkuk, itu ngurap, ya bukan. Jadi lambung kanan. Pain aja jangan gitu. Wastaqbal kiblat biwajhi, mukanya menghadap kiblat. Wa muqaddami badani, dan bagian depan badannya. Bagian depan mana? Dada tuh. Jadi miring begitu, muka menghadap kiblat, bagian badannya tuh ikut pada kiblat.
Kalau dia berengku kan kagak. Ya? Nah, jadi begitu. Wa yukrahu dimakruhkan ayat tauji ala janbil aisar, miring tapi pakai lambung kiri. Nah, kan makruh. Iya. Kalau dia misalnya pakai lambung kiri, pasti kakinya bukan di sini, di sono adanya. Tapi boleh. Kalau lambung kanannya kagak bisa. Misalnya ada penyakit lambung kanan nih, udah nggak bisa nempel di itu kan. Bisanya lambung kiri, ya biarin puter tuh kaki, yang penting udah kiblat. Ya, jadi cuma dimakruhkan kalau tidak ada alasan. Lu kenapa pakai lambung kiri? Pengen lambung kiri aja, woi nggak boleh. Kenapa lambung kiri? Lambung kanan saya nggak kuat, nah, nggak apa-apa. Ya, pain aja za anil ittija. Dia kagak sanggup juga miring tidur sembahyang miring dia tahu. Istalqo ala dhuhri. Celentang sembahyang. Ya jangan tunggu celentang boleh. Iya. Celentang. Jadi bagaimana cara celentang di sini? Wa yajibu alaihi ayyur fa'arok sahu. Kalau dia tidur celentang, palanya kudu diangkat. Jadi diapain kudu? Diganjel kayak orang beranak. Bapak pernah lihat nggak ibunya disundang? Beranak. Begitu sholat celentang. Jangan celentang terus palanya rata sama hamba. Jadi palanya diganjel pakai bantal supaya kayak orang bersundang kan? Ya jelis ya. Yurfauraso bisain dengan ganjal sesuatu dia takbilal kiblah di wajah supaya mukanya ngadep kiblat. Jadi kalau dicelentang mukanya kan ke atas. Kalau palanya diganjal pakai bantal mukanya ada kiblat. Ya diwajihi wa ayyajlisa lirruku, kemudian dia duduk ketika ruku lalu bisa. Wasujud ketika sujud in amkanahu jika memungkinkan. Semuanya celentang. Giliran duduk dikuat, sujud. Apa? Dia duduk waktu di robi firli dan dia duduk juga waktu dia ruku. Biasanya mah orang kalau udah celentang duduk dia gak kuat. Nah kalau udah gak kuat bagaimana? Fa'in ajaza, kalau dia kagak kuat ya dia lemah, asaro bi ajpanihi, dia cukup kedip aja, isyarat pakai mata. Kedipan pertama berarti dia sujud, kedipan kedua berarti dia ruku. Pokoknya ngapainnya kedip dah. Jadi boleh sembahyang pakai isyarat. Kalau udah kagak kuat kedip, ya disembayangin. Kedip aja gak kuat. Ya. Ajro arkanas sholah ala qalbi, berlaku rukun sholat di dalam hati dah. Fi jami'i zalika, dalam semuanya tuh di hati aja udah. Layan kusu min ajri sayun, tidak mengurangi pahalanya sedikit. Sembayang diri, sembayang duduk, sembayang berbaring, sembayang pakai isyarat, pahalanya sama. Yang nggak mampu. Yang nggak mampu. Kalau yang mampu diri duduk nggak ada pahalanya. Yang mampu duduk mau tiduran, nih nggak ada pahalanya. Yang tiduran masih mampu, enggak aku mau kedip aja enteng. Oh iya nggak boleh. Arti. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang mau nanya silakan. Ya ngapainnya pakai wudu? Cuman diwuduin. Ya, diwuduin seperti orang mandi orang mati, mandi wuduin jenazah. Begitu persis. Kalau dia kagak boleh kena air, ditayamumin. Dia taunya sembahyang aja, jadi diem aja udah. Yang wuduin anaknya. Ya. Masalah kiblat kan. Nah, Kalau kita udah tahu arah kiblat, kalau kita ngapa?
Kalau kita udah tahu arah kita, Iya. tapi kita tetap mau lurus, hati pengen lurus, boleh? Ya kagak boleh, kita tahu kiblat di sono. Kata hati gua mau ke sono. Nggak bisa. Jadi kalau kemarin kan kita katanya hati, Itu artinya kalau kita tidak tahu arah kiblat. Misalnya kita tuh disuruh madep Ka'bah. Kita ngadep ke Ka'bah, pasti nggak tuh Ka'bah? Belum tentu. Ka'bah kan kecil, orang jauh banyak. Ngepasinnya susah. Nah sekarang kalau wah nggak bisa pas. Jangan arah ke Ka'bah, arah ke Masjidil Haram. Kalau tahu, tapi kita nggak tahu juga jauh bener kita. Walaupun Kompas mengatakan begini, tapi pasti enggak. Sekarang itu, wah udah dah, yang penting Masjidil Haram kagak arah Mekah, kota lebih luas, masih sah. Sekarang Ka'bah belum tentu, masjid belum tentu. Hati kita arahin ke Ka'bah. Walaupun madepnya enggak pas. Bukan berarti udah tahu Ka'bah mana sono. Saya mau madep sono, tapi hati saya ke Ka'bah ya kagak bisa. Tetap menghadap ke sana. Lalu kalau diukur-ukur, pokoknya saya nggak mau tahu dah. Diukur tuh hati saya ke sono. Gitu. Jadi hati kita yakin bahwa kita madep Ka'bah. Bapak kita tahu Ka'bah di sono. Kalau mau dipasin kan susah. Kalau hati kita pokoknya nggak pakai diukur, dah hati kita niatnya ke Ka'bah. Sah. Sekarang kalau misalnya kita kagak tahu hati kita, wah saya ngadep Mekah aja, ya jangan ngadep Ka'bah. Kecuali kalau kita tahu, wah ini pasti ini kalau ini mari ini ngadep Mekah boleh. Kalau kita kan sembahyang, ya andai kata ada Kompas juga kita belum tentu yakin dan belum tentu benar. Untuk meyakini, saya sih maunya ke sono, tujuannya madhab Ka'bah. Tapi barangkali salah. Kalau salah terserah lah, hati saya lempengnya ke Ka'bah. Begitu. Ya memang begitu harusnya, bukan boleh. Ya. Kamu sebenarnya madhab mana? Madhab Ka'bah, madhab kiblat. Kamu ini lempeng gak nih kiblat? Saya nggak tahu dah, lempeng apa kagak. Yang penting hati saya lempeng. Adapun diukur, melenceng gitu. Kalau lagi naik kapal tuh kan posisi itu udah betul, sholat tiba-tiba tuh kapal belok. Kayaknya kemarin udah tuh sembayang di perahu, sembayang di onta. Awalnya aja yang ada sembayang di perahu nih, kita mancing. Tiba-tiba kapal belok. Ya nggak apa-apa. Yang penting pertamanya yang coba diikutin. Kalau di pertama kagak diikutin, salah. Ya. Bener. Kodok yang belum dibayar, sembayangnya nanti bisa kagak sah. Jadi bagaimana cara bayarnya? Yang wajib dikerjain, kodok tetap dibayar. Kalau niat kagak mau bayar, sembayangnya kagak sah. Niat mau bayar. Saya dulu kodok 3 tahun saya kagak sholat, tapi saya sholat wajib. Tapi kodok mau saya bayar, begitu mestinya. Kalau dia bilang, kodok itu urusan lain, jangan. Ulama sepakat bahwa kodok wajib dibayar. Itu dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apabila masih ada pertanyaan, nanti ditanyakan nanti pada giliran ngaji, jangan kagak ditanyain, nanti kagak dapat. Malah boleh, saya izinkan walaupun saya udah baca hamdalah, mau ngaji Ustaz, sebelum baca kitab saya mau nanya pertanyaan kemarin, pelajaran saya belum paham, boleh. Ya sebabnya apa? Ya paham. Kalau saya tidak konsekuen sama waktu, ya nanti ya molor terus, nanti di sana saya dimarahin. Ya, kalau memang sepakat umpamanya saya ngajar di sini jam berapa misalnya Isya, saya stop sebelum 1/4 jam khusus untuk nanya, boleh ya? Ya kalau mau begitu saya sih nurutin aja dah. Yang penting kalau ada pertanyaan diajukan nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله